Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi hari ini kita belajar mapel, coding dan kecerdasan artifisial. Materi yang kita bahas berkaitan rekayasa perangkat, rekayasa prompt kreatif. Oke, kita lihat. Sebelum ke materi, kita absen dulu. Ada nggak yang tidak hadir hari ini? Adisti ada? Aditya Ramadan. Ayuliana. Nggak ada? Dari awal. Aisyah. Gue para. Gloria Agustina. Hapijah. Idri. Irfan. Jordi. Ada Jordi. Alpa. Oke, Kiki Ahmad. Meisa. Meirisia. Oh, yang kecil tadi. Terus Melania Atika Imun. Muhammad Rizki Maula. Muhammad Amir. Nabila ada. Nazwa. Terus Niko. Nilam ada. Nisa. Salsabella. Nur Ajijah. Pepi. Polandria Stefani ada. Freddy. Puji Lestari Aulia Melani ada. Sakit. Randy. Revin. Terus Rosita. Safira. Safina. Sabna, oke. Selvia. Sena. Septia Ramadhani. Septina Anggun Mahfira. Tri Oktavia Juni. Vera. Ada Vera? Yusuf. Adakah namanya belum dipanggil? Ada semua? Oke. Kita mulai saja. Nah, sekarang saya pengen tanya dulu perasaannya hari ini yang pertama, kedua, dan ketiga. Yang mana yang dipilih? Dua. Satu. Coba. Coba. Yang satu angkat tangan, yang satu. Satu. Yang satu, kenapa satu pilih satu? Semangat, Pak. Semangat. Yang milih dua ada enggak? Dua, yang milih dua? Enggak ada. Yang pilih tiga? Kok banyak tiga?
Kenapa pilih 3? Ini jam berapa nih? Baru hampir jam 9. Yang 4 ada? Coba yang 4 Bapak pengen dengar dulu. Kenapa 4? Tadi kan milih 4 ceritanya. Nah, Bapak pengen tahu alasannya kenapa sih milih 4? Lagi sedih aja, Pak. Lagi sedih. Lagi ada masalah. Oke. Itu perasaan hari ini yang lebih dominan yang ketiga kayaknya. Sudah ngantuk jam sekian. Nah, sekarang kita ice breaking dulu. Ini tebak. Namanya tebak logo. Tahu logo kan? Contohnya apa logo dulu? Indomie, Pak. Ada lagi yang lain? Logo Google. Terus logo apa lagi? Logo Shopee. Nah, sekarang ini ada 10 logo permainannya, ada 10 logo. Nanti saya minta kita acak saja, kita acak siapa yang pertama menebak logonya seperti apa. Paham? Yang mulai pertama siapa yang pengen maju? Ada 10 logo. Namanya siapa? Kiki Ahmad, Pak. Oke, Kiki Ahmad. Kita coba. Ini bisa nggak? Nggak bisa nih. Bisa, Pak. Itu yang tadi, Pak. Nah, Ini Nomi, Pak. tinggal diketik. Oh. Bisa nggak di situ? Nah, oke. Nah, sekarang logonya ada kan? Tinggal disebutin apa? Diketik. Ini, Pak. Bisa? Nggak bisa, Pak. Keluar ketikannya. Atau di sini aja nih. Oh, ya. Indomie. Indomie. Ini Indonesia. Ini ada 10. Oke. Selanjutnya logo berikutnya. Oh. Iya. Ya. Oke. Sekarang logo apa kira-kira? Oke. Diketik. Belum. Taruh di sini dulu. Nah, kamu ketik. Meni McDonald. Ya. Oke, logo berikutnya ada 10 logo. Oh. Ya, klik dulu. Oke, lanjut. Oh. Taruh dulu keyboardnya di mana? Ganti sudah. Ini Gojek. Oke. Oke, logo berikutnya. Oh, nice. Nah, ada dasi. Ya. Ada dasi. Nike. Logo apa kira-kira? Tereng. Oh, ada juga. Taruh dulu ya. Waktu oh, ada tuh apa sedikit apple. P-nya 2, P-nya double. Itu oh. Oke, logo berikutnya. Apa kira-kira? YouTube nih. Logo apa? Ah.
Oke, logo berikut. Oke, hasilnya kita cek, coba kita cek. Tadi ada yang lewat nggak? Oke, jadi jawaban benarnya, terima kasih Kiki, sudah berhasil 10 dari 9 sudah terjawab. Skornya 90. Ya enggak? Ya, Nah, permainannya gampang tidak? Gampang, cuma nebak logo. Susah? Kurang Pak, kurang susah. Kurang susah. Kurang susah. Siapa yang pengen nyoba lagi satu kali? Sena? Bisa, Sen? Yang lain paham? Bisa mainnya? Bisakah? Atau dicoba satu kali lagi? Enggak. Nanti yang berikutnya agak susah. Yes. Oke, kita ke materi dulu. Ini tebak logonya sudah. Sekarang Personal branding. nah, seperti ini. Ini sebelum ke materi, saya pengen ngelihat dulu dari tampilan ini apa kira-kira? Ada AI-nya. Kok tahu dari AI dari mana? Yang pertama gambar apa nih? Bentuknya? Poster. Yang samping? Video. Nah, semuanya ini dikerjakan melalui AI semua yang kita pelajari hari ini, khususnya menggunakan prompt. Iya enggak? Jadi misalkan saya perintahnya membuat seperti ini, seperti apa Pak? Coba kita cek bisa enggak? Oke, kita cek. Jadi hasilnya tadi bisa jadi poster. Perintahnya seperti ini, ilustrasi edukatif bergaya kartun dengan tema 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, dan seterusnya sampai tiap gambar dilabeli dengan ini dilabeli dengan teks yang sesuai dan menggunakan font anak-anak yang lucu dan mudah dibaca. Nah, ini namanya prompt. Ya enggak? Prompt itu kayak instruksi atau perintah yang kita inputkan di AI. Jadi hasilnya seperti apa Pak? Ya seperti ini tadi dia. Ya enggak? Ini hasilnya. Jadi membuat poster menggunakan AI. Gampang apa susah? Susahnya di mana kira-kira? Gampang kan? Gampang. Kita cuma memasukkan promptnya ini. Perintah. Jadi prompt itu apa Pak? Perintah atau instruksi. Ilustrasikan edukatif. Nah, itu seperti itu perintahnya. Oke, kita lanjut. Ini sudah paham? Nah, kalau yang di samping, yang video, itu promptnya di mana Pak? Nanti kita cek. Jadi bentuknya video, semuanya dilakukan oleh AI semua. Baik membuat lirik lagunya, membuat gambar orangnya, terus mencocokkan ucapan dengan lirik lagunya pas, pakai AI semua. Coba kita cek. Nah, ini yang Bapak gunakan. Ada ChatGPT. ChatGPT-nya untuk apa Pak? Membuat lirik lagu, membuat teks lagunya pakai ChatGPT. Terus yang kedua pakai Suno AI, pakai suno.com, membuat biar ada musik sama lagunya. Yang ketiga ada ImagePX, ini membuat gambar orangnya. Promptnya di mana Pak? Coba kita cek promptnya. Nah, ini dia promptnya yang sudah Bapak lakukan. Cara membuat video bernyanyi dengan AI paling realistis. Realistis tuh kayak tidak kelihatan kayak dibuat AI gitu kan, serealistis mungkin. Baik ucapannya, nadanya pas diucapin. Paham? Promptnya seperti ini. Membuat judul lagu. Kamu adalah penulis lagu profesional. Buatkan lirik lagu bertema apa temanya. Contohnya tema lirik lagu bertema kerinduan kepada dan seterusnya. Dengan genre Islamik tradisional Arabik. Bertempo lambat, tapi sebelumnya buatkan 10 alternatif judul untuk dipilih. Jadi nanti ChatGPT menawarkan 10
Ya enggak? 10 alternatif yang nanti kita pilih kalau cocok. Kalau tidak cocok gimana Pak? Minta lagi AI-nya untuk membuatkan idenya. Paham sampai di sini? Oke, ini sampai lengkap nih Bapak buat. Sampai nanti ada lagunya. Ini untuk di Suno AI-nya. Suno buatkan prompt untuk generate lirik menjadi musik di platform suno.com. Pastikan tetap bergenre Islamik. Nah, ini dia. Contohnya yang di bawah bunyinya. Karena yang di atas kan formatnya tuh. Di dalam kurungnya kita ganti. Ini untuk membuat gambar sudah. Ya enggak? Membuat prompt untuk image. Oke, kita lanjut. Dari sini ada yang ditanyakan dulu. Jadi Bapak kembali ke sini. Ini hasilnya. Realistis tidak? Antara ucapannya kan sama. Iya enggak? Itu namanya realistis. Kita tonton sampai selesai dulu. Berapa detik tuh? Nah, seperti itu. Dan itu sudah Bapak lakukan, sudah Bapak buat, sudah uji coba. Ya enggak? Jadi kelemahannya apa Pak dari ini? Kita tidak bisa membuat lagu full selama misalkan 5 menit, nggak bisa. Karena dibatasi oleh berbayar. Cuman berapa 10 detik kalau nggak salah. Itu nggak bisa full Bapak membuatnya. Padahal liriknya kan lengkap. Tapi orang yang nyanyi sampai terakhir nggak bisa. Nah itu kelemahannya. Kecuali kita bayar. Bapak kan nggak mau bayar juga, pengennya yang gratis. Nah seperti itu. Ya enggak? Oke, kita lanjut. Ini sudah dipahami? Jadi banyak sekali, nanti bisa dicoba. Tapi hari ini kita belajar yang ringan dulu. Nggak sampai membuat lagu, membuat lirik lagu. Yang sederhana saja dulu. Tapi Bapak ngasih contoh. Ini sama juga. Ini sama kan? Ini orangnya nggak ada, cuman prompt. Perintah yang dibuat di PO3. Promptnya saja. Orangnya nggak ada. Coba kita ulang. Aku dibuat sama Pak Iwan dari belajar ngekonten, cuma model ngetik di VO3. Ya kan? Cuman tapi terbatasnya tadi apa? 8 detik saja. Boleh nggak Pak? Lebih dari itu ya harus berbayar. Nah itu. Paling tidak kita sudah mencoba dan menerapkan AI itu untuk sesuai dengan keperluan kita. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang handphonenya dikeluarkan, terus silahkan di-scan dulu barcode-nya nih. Terus nanti ada berapa pertanyaan tuh? 3 kalau nggak salah 5 pertanyaan. Isinya singkat saja, tidak usah panjang. Bisa dari belakang di-scan barcode-nya. Coba di-scan dulu. Hah? Ada scan nih silau. Ada bisa nih. Dapat. Lagi ngelek Pak. Oke. Nah sekarang silahkan diisi, ada 5 pertanyaan tuh, singkat saja. Ya enggak? Pak jawabnya pakai ChatGPT bisa enggak? Enggak usah lah, kan singkat saja pertanyaannya. Pak ngelek gitu. Bisa? Coba kembali dulu. Google, mana Google? Ini Pak di bawah.
Apa supaya bisa Wah, nggak bisa. sudah terbuka semua? Silakan dijawab dulu 5 pertanyaannya. Udah, Pak. Coba lagi. Jalan hilang. Pun apa? Ya gue hilang. Ya kan saya gitu. Keyboard. Ini bisa. Oh ya. Belum. Gimana? Full banget, Pak. Oke. Barcode dari mana, Pak? Nah, yang pertama namanya diketik dulu, kelas. Pertanyaan pertama, apa yang kamu ketahui tentang artificial intelligence? Itu yang kedua, pernahkah kamu menggunakan aplikasi AI, misal ChatGPT dan seterusnya? Menurutmu apa manfaat AI dalam kehidupan sehari-hari? Yang keempat, seberapa sering membuat konten digital? Yang kelima, apa yang ingin kamu pelajari dari materi ini? Silakan dijawab dulu. Sudahkah? Sudah di-scan barcode-nya. Oh, Bapak cari dulu di mana. Barcode-nya. Ini nih barcode-nya. Jawabnya jangan panjang, singkat saja. Sinyalnya kah? Punyamu bisa? Bisa, Pak. Diisi, sudah diisikan ini. Dia balik. Yuk, sudahkah? Iya, jawabannya tuh nggak usah panjang, simpel saja, nggak usah
terlalu mikirnya ruwet gitu loh. Oke, kita lanjut saja dulu. Nanti sampai diisi, dilengkapi. Ya. Sudah? Oke, kita lanjut dulu. Kita lanjut. Jadi tujuan pembelajaran kita yang pertama itu AI generatif, yang kedua konsep dan teknik prompt engineering, yang ketiga praktek membuat konten kreatif dengan AI atau KA. Jadi AI sama dengan KA itu sama. Ada Aisyah. Sudah? Ini tiga ini yang kita pelajari hari ini. Yang berikutnya lagi pengenalan rekayasa prompt. Ada 3 rekayasa prompt adalah teknik untuk meningkatkan meningkatkan kualitas interaktif. Yang kedua, dengan prompt yang tepat, konten dihasilkan bisa lebih relevan. Yang ketiga, untuk mengembangkan aplikasi dan solusi berbasis AI. Yang berikutnya lagi berkaitan dengan penting rekayasa prompt. Yang pertama, membantu menghasilkan konten yang lebih relevan dan fokus. Yang kedua, menggunakan teknik yang tepat, kreativitas dapat diperkuat secara signifikan. Yang ketiga, memungkinkan pembuat konten untuk menciptakan karya yang menarik dan berdampak. Apa itu KA generatif atau AI generatif? Pengertiannya ini, teknologi yang bisa menciptakan konten baru, baik berupa teks, gambar, musik, dan video. Kecerdasan artifisial belajar dari pola data besar atau menghasilkan konten yang mirip. Jadi contohnya kan pakai ChatGPT tadi untuk teks, gambar, pakai Canva juga bisa, pakai Bing juga bisa. Pernah pakai Bing? Belum pernah. Bing.com. Jadi promptnya kita buat, nanti menghasilkan gambar sama. Yang berikutnya lagi, ini cara komputer belajar meniru otak dengan jaringan saraf. Ini kalau AI itu meniru cara saraf kita bekerja. Kalau otak manusia itu belajar dengan menerima sinyal, membuat hubungan antar lebih kuat jika sering dipakai. Misal, anak kecil melihat kucing berkali-kali, lama-lama dia tahu ciri-ciri kucing. Berbulu, punya telinga, suaranya ada meong. Ya kan? Berarti kucing tuh. Yang kedua, kalau komputer itu kita nginput data dimasukkan. Contohnya gambar hewan. Komputer mencari pola, bentuk telinga, kumis, ekor, dan lain-lain. Outputnya, hasil tebakannya, oh ini kucing. Gitu ceritanya. Jadi belajar dari data yang kita input. Kalau di sini komputer diberi banyak contoh gambar kucing dan anjing. Komputer mencoba menebak, misalkan gambar kucing ditebak anjing. Komputer tahu jawabannya salah. Bobot jaringannya diperbaiki. Setelah ribuan kali mencoba, komputer makin pintar membedakan kucing dan anjing. Contoh nyata, Google Foto bisa otomatis mengenali wajah orang berbeda karena dilatih dengan jutaan foto wajah. Ya enggak? Pakai Google Assistant, Google Foto, asisten suara Siri, Google Assistant bisa mengenali ucapan kita karena sudah belajar dari banyak rekaman suara manusia. Mobil tanpa supir bisa mengenali rambu lalu lintas. Pejalan kaki dengan dilatih jutaan data gambar di jalan raya. Ya enggak? Itu AI. Jadi prinsipnya sama seperti manusia. Belajar dari pengalaman, komputer mencoba, salah, diperbaiki, mengulang, terus baru akhirnya jadi pintar. Ya enggak? Jadi kalau kita berkali-kali dicoba, pasti pintar, pasti ngerti. Oke, selanjutnya, contoh penggunaan prompt. Kita lihat. Nah, contohnya satu, buat gambar kucing di taman. Di mana ngetiknya Pak? Boleh di ChatGPT, boleh di AI yang lain. Kasus 2, buat gambar kucing lucu mau berwarna putih, duduk di bangku taman pada sore hari. Dicoba di ChatGPT dulu. Silakan di handphonenya.
Dipraktekkan dulu. Ini promnya. Ini kan sangat sederhana nih. Coba dicoba. Buat gambar kucing di taman yang pertama. Ada nggak hasilnya? Masih proses. Tapi lancar kan sinyalnya? Coba dulu satu. Kasus satu baru ke kasus kedua. Sudah? Lagi prosesnya. Lagi Loading. Yang sudah ada hasilnya? Oke. Ini sudah, jadi hapus dulu. Sama? Beda? Hasilnya yang dihapus dulu. Nah, sekarang kalau kasus satu sudah selesai, promnya dibuat. Sekarang kedua. Silahkan yang kedua, buat gambar kucing lucu berwarna putih duduk di bangku taman pada sore hari. Nanti ada hasilnya masing-masing. Yang sudah di pertama coba angkat tangan, yang kucing pertama tadi. Adakah yang sudah selesai yang pertama? Ya sudah, 1, 2 orang, 3. Yang pertama sudah. Sekarang pindah yang kedua. Ya ditunggu aja kalau loading, berarti jaringannya tidak stabil. Oke, itu yang pertama. Yang kedua. Oke, jangan dihapus dulu Yang pertama sudah selesai? Oke. Apa? Hasilnya ada? Hah? Buat di Meta AI. Bisa. Oke, jangan dihapus dulu. Oke, yang kedua apa kedua? Satu. Oke, jangan dihapus dulu. Kita lanjut dulu yang ke berikutnya. Nah, sekarang ini kan punya Bapak nih seperti ini. Yang sudah dua gambar yang sudah kerjaannya, cari teman-teman ceritanya, coba diskusikan. Dari dua gambar itu ada nggak perbedaannya? Apa perbedaannya kira-kira? Yang pertama apa? Ukuran kucing. Yang kedua apa? Apanya? Latar beda. Sore. Dari kedua prom itu, yang bagus yang mana kira-kira? Yang lengkap. Yang lengkap yang mana? Yang ini. Yang kedua, ya enggak? Lebih lengkap, suasananya dapat, di taman pakai warna kucingnya berbulu warna putih, duduk di kursi pada saat sore hari. Ya enggak? Lebih komplit yang nomor 2. Jadi itu bisa menganalisis, oh dari prom yang pertama, yang kedua ada perbedaan dari latar, mungkin cara kucingnya duduk juga berbeda. Paham sudah? Gampang apa susah? Itu dari membuat gambar. Punya sudah? Oke. 1. Yang kedua belum. Oke, kita lanjut ya. Lanjut. Nah, sekarang langkah-langkah rekayasa prom. Nah, fungsi utama penggunaan prom, ini Bapak kasih tahu. Yang pertama, mengatur konteks. Prom menyediakan konteks yang diperlukan bagi model KA untuk menambahkan topik, gaya, tujuan, output yang diharapkan. Misalkan dengan memberikan latar belakang atau deskripsi yang detail. Jadi contoh yang 2 tadi, yang lebih pas itu yang nomor 2. Ini fungsi utama kalau kita ngetik prom atau instruksi atau perintah. Materinya ini ada di Google Classroom kan? Sudah ada? Nah itu. Oke, kita lanjut. Teknik dasar menulis prom yang efektif ada 3 elemen penting. Diingat, ada 3.
hal penting dalam menulis prompt atau instruksi atau perintah. Instruksinya harus jelas. Apa yang diminta? Misal, kelewatan. Contoh, buat poster, tulis artikel, buat gambar. Kalau kita tadi membuat poster atau gambar, iya enggak? Yang kedua, konteks. Di mana, kapan, siapa, tujuan. Itu konteksnya. Contoh, untuk kampanye hemat listrik di sekolah. Itu konteksnya. Untuk kampanye hemat listrik di sekolah. Yang ketiga, detail tambahan, gaya, format, panjang, bahasa. Contoh, gaya formal maksimal 150 kata. Itu detail tambahannya. Dari tiga ini sudah dipahami? Jadi tiga hal penting ini untuk teknik penulis prompt yang efektif. Harus ada tiga ini. Ada instruksi jelas, ada konteksnya di mana, kapan, siapa, tujuannya apa. Yang ketiga, detail tambahan. Dari sini ada yang ditanyakan dulu? Ada nggak yang perlu ditanyakan? Sudah paham? Tiga hal penting untuk elemen penting dalam menulis instruksi di prompt. Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Nah, sekarang tugas individu. Ini per orang. Tuliskan 2-3 prompt berbeda dengan tema yang sama. Misal, jadi 2 prompt atau 3 prompt, temanya poster digital kampanye hemat energi. Misalkan temanya ini, berarti buat 2-3 prompt saja. Yang kedua, siswa menggunakan aplikasi AI ChatGPT untuk teks, Bing Image Creator. Bisa nggak pakai Meta AI? Silahkan. Ya enggak? Yang berikutnya bisa pakai Canva AI untuk gambar, untuk melihat hasil dari tiap prompt. Yang ketiga, setiap siswa membandingkan hasil dari prompt mereka sendiri. Jadi buat dulu 2-3 prompt. Isinya apa, Pak? Bisa teks, bisa gambar. Setelah itu jawabannya silahkan dimasukkan ke dalam Padlet ini. Coba scan balik. Jawabannya buat dulu promptnya, baru di copy paste di dalam Padlet ini. Promptnya. Hasilnya bagaimana? Silahkan di-upload juga. Coba di-scan dulu. Caranya buat dulu promptnya. Nanti promptnya di-copy paste-kan ke dalam jawabannya. Paham? Oke, promptnya 2-3. Misalkan prompt yang pertama membuat teks, yang kedua membuat gambar. Gitu kan? Hasilnya ada gambar. Silakan dikerjakan dulu. Scan dulu barcode-nya. Ini tempat menjawab pekerjaannya. Scan laptop Bapak tuh kawan? Bisa. Pakai yang agak besar sajalah. Sudah bisa? Nanti kan ada tuh berapa pertanyaan di sana? 3 kah? 3 kan? 3. Yang pertama prompt dulu. 2-3 prompt. Yang ketiga hasil. Yang ketiga ungkapkan atau jelaskan perbandingannya apa. Iya, bikin promptnya bebas. Temanya ini poster digital kampanye hemat energi. Promptnya bebas, tapi temanya ini. Paham? Paham apa bingung? Temanya itu poster digital kampanye hemat energi. Hemat energi kan bisa penggunaan listrik. Terus apa lagi? Penggunaan air. Ya enggak? Silahkan dibuat promptnya. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Hasil promptnya menghasilkan apa. Kalau teks pakai ChatGPT juga bisa. Nanti tulisan teksnya pertama, Pak. Terus yang kedua tuh kasih ke Hasilnya.
hasil fotonya. Hasil foto, hasil teksnya bisa. Gitu kan? Yang ketiga, menjelaskan perbandingannya. Misalkan kalau saya teks yang saya minta seperti apa promptnya, terus hasilnya seperti apa. Kalau gambar, promptnya dari apa, hasilnya seperti apa. Silahkan dijelaskan di poin ketiga. Sudah di-scan? Sudah? Silahkan dikerjakan dulu. Ini tugas individu, bukan kelompok. Nanti Bapak ngeceknya di mana tadi? Padlet. Iya, bebas, promptnya bebas. Temanya berkaitan dengan hemat energi tadi. Bebas tuh. Oke, silakan dijawab. Ini kan buat sama kan tadi, berarti ada 3. Satu orang punya 3 jawaban. Cara jawabnya tinggal tanda plus di bawah. Apa itu buat video berbeda teman? Kita bikin dulu. Nah, tinggal di sini diketik nama, jawaban nomor berapa. Terus jawabannya di sini. Kalau menyisipkan gambar di sini upload. Karena dari ChatGPT tadi kan di-download dulu. Nanti di-upload lagi di sini. Dicoba tidak? Nggak bisa Pak, Jaringannya apa? M3 X hilang Pak. Yang bisa adakah? Yang bisa? Belum Pak. Apa jawabannya, promptnya apa? Cuk. Jawabannya di bawah. Ya. Oh, oke Pak. Bisa? Loading Pak, tapi sinyalnya nggak ada. Ya udah stay. Sampai benda itu mati lampu berantakan. Sudah, kita lanjut saja dulu. Nanti silahkan dicoba pas sinyalnya ada. Nah, sekarang kita coba dulu dari apa namanya nomor 1 sampai 25, namanya ice breaking bingo lah. Jadi setiap nomor itu ada pertanyaan. Diapain Pak? Dijawab. Isinya tentang apa Pak? Tentang KA, kecerdasan artifisial. Ada yang mau coba dulu? Yang lain lagi, yang lain. Atau kalau tidak, Bapak acak namanya, nanti yang muncul wajib maju. Iya kan? Oke, kita coba. Bisa apa tidak? Name. Nah, nanti yang maju namanya yang muncul. Paham? Yang ikut nebak apa nama tadi, yang kuisnya nomor 1 sampai 25 tadi. Kita coba spin. Oke, ada kawan? Silakan maju. Rosita silakan maju. Rosita mana? Yuk, silakan maju. Nah, sekarang cara permainannya seperti ini. Kalau misalkan misalkan satu dulu ya. Gimana bisa bingo Pak? Bisa horizontal atau yang vertikal ke bawah, atau seperti ini.
Kamu pilih nomor berapa dulu? Silahkan. Kita lihat Rosita saja. Silahkan dipilih di dekat papannya. Nggak boleh tanya sama temannya, pilih sendiri lah. Ayo cepat, waktu kita terus berjalan. Nomor 4. Nah, soalnya ini, apa yang dimaksud dengan hallucination dalam AI? Ayo, A, B, C, D, dan E. Nggak usah lama mikirnya. Ayo. Pak, salah gimana Pak? Nggak berpengaruh, cuman permainan biasa. Ayo, silakan Rosita. Ayo, dipencetam dipilih. Oke. Salah. Ayo. Pilih, ini 3 kali kesempatan Rosita. Nomor berapa lagi? Apa itu token dalam konteks AI? A. Koin digital. B. Unit teks yang diproses AI. C. Password, nama pengguna, alamat email. Oh, saya tegang. Salah nggak masalah. Ayo, jawabannya apa Rosita? A, B, C. Yuk, pilih cepat. B, coba klik. Oke. Ini lanjut. Kalau betul lanjut, berarti nomor berapa lagi? Pengennya nomor berapa? 8, oke. Oke, 10. Coba kita lihat format prompt yang baik untuk kreasi artikel. A. Topik, gaya, panjang, audiens. B. Hanya topik. C. Hanya gaya. D. Tanpa format. E. Hanya judul. Jawabannya? Oke. Nomor berapa lagi? Harus sejajar gini Rosita. Berarti nomor, oke, nomor 6. Pengenal untuk ketua-ketua 10 ATC 1 harap segera ke kantor sekarang temui Ibu Siti. Sekali lagi panggilan untuk ketua-ketua 10 ATC 1 harap segera ke kantor sekarang juga temui Ibu Siti. Tuh, model AI generatif populer untuk teks adalah yang kita pakai tadi. Apa? Excel. Ayo, apa? Excel. PowerPoint. B. Tadi pakai apa? Tadi baru dipakai. Ini baru dipakai kan? Yuk, Rosita cepat, agak cepat. Oke. Satu lagi. Berarti harus sampai bingo nomor 6. 16 ya. Oh, 6. Apa fungsi persona dalam prompt? Ayo, apa kira-kira? Ayo, silakan dipilih. Masih salah. Bantu temannya, mungkin bisa dibantu. Ayo, satu pertanyaan lagi. Terus kita coba lagi nomor 6. Teknik untuk membuat prompt lebih spesifik. Oke. Oke, tepuk tangan dulu buat Rosita. Percobaannya 3 kali salah, 5 benar. Oke. Susah apa gampang Rosita? Susah gampang. Ada yang pengen nyoba lagi? Hah? Kalau diacak lagi kita kepanjangan waktunya. Lanjut aja dulu kita.
Nah, waktunya pendek. Oke, kita lanjut dulu. Nah, sekarang ini dibagi per kelompok. Yuk cepat, kelompoknya cepat gabung sesuai kelompoknya masing-masing. Sesuai kelompoknya. Ada 4 orang kan? Silakan berhadapan dulu. Ini misalkan 4 berhadapan aja. Yuk cepat gabung dulu biar cepat selesai. Kelompoknya cepat dibentuk. Kelompok berapa? Kelompok 2 mana? Kelompok 2 yang angkat tangan. Kelompok 2. Kelompok 2 angkat tangan. Berapa orang tuh? Gabung sesuai kelompoknya masing-masing. Ayo tukaran. Ah. Sesuai kelompoknya dulu. Sesuai kelompoknya, Bapak minta sesuai kelompoknya, berduduknya sesuai kelompok. Kelompok 1 mana? Kelompok 1. Kelompok 1. Gabung dulu dengan temannya. Kelompok 2. Kelompok 2 mana? Kelompok 2. Kelompok 2 mana? Kelompok 2 orangnya. Ini baru 1 orang. Kelompok 2. Adakah? Kelompok 3. 3 mana? Baru 2. 3. Silakan gabung dulu dengan temannya. Kelompok 4. 4 mana? 4. Kelompok 4. Kiki Ahmad mana? Kiki, mana Kiki tadi? Di mana kelompoknya? 1, 4 orang sudah. Oke. Kelompok 5, Adisti. Mana kelompoknya? Berapa orang, Dis? 3 aja. Oh, jadinya nggak sekolah. Kelompok 6. 6 sudah komplit. Kelompok 7. Kelompok 7 angkat tangan dulu. Lengkap sudah. Kelompok 8. Pas. Oke. 9. Sudah pas? Nggak ada orangnya. Hah? Oke, sudah. Ini kan sudah duduk berkelompok. Oh. Silakan berhadapan dengan temannya satu kelompok. Nah, sekarang tugas kelompoknya ini. Coba yang pertama. Ini berkelompok ceritanya. Sudah berkelompok tadi individu, sekarang berkelompok. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, jadi 4. Tiap kelompok diberi tantangan membuat satu produk konten sederhana, misal artikel singkat tentang etika menggunakan AI. Jadi itu etika menggunakan AI, artikel. Yang kedua, poster atau gambar promosi produk lokal dengan AI. Yang ketiga, membuat caption di Instagram untuk hari kemerdekaan. Setiap kelompok mendokumentasikan prompt yang mereka gunakan, alasan memilih dan hasil kontennya. Nanti jawabannya di Padlet. Paham? Satu kelompok, yuk coba segera dikerjain. Satu kelompoknya. Berarti ada berapa tugas? Oh, dari ketiga ini agar mudah, pilih salah satu saja. Iya enggak? Misalkan membuat artikel singkat tentang etika menggunakan AI. Yang kedua, poster promosi.
Yang ketiga caption di Instagram. Caption itu Instagram. Ah. Caption hari kemerdekaan gitu. Iya, captionnya apa? Gambarnya bikin di AI bisa Pak? Bisa. Habis itu postnya di Instagram. Nanti tugasnya dikumpulkan di scan barcode-nya dulu. Nanti kalau urusan memposting di Instagram nantilah. Ya enggak? Iya Pak. Silakan dikerjakan berkelompok. Pilih salah satu saja kalau enggak waktunya kita mepet. Salah satu saja. Paham? Silakan didiskusikan satu kelompoknya. Hah? Iya, yang bisa dua HP, satunya nyiapkan di Padlet-nya untuk jawabannya, satunya yang nyariin itu. Makanya berkelompok. Jadi satu kelompok. Ayo cepat dikerjakan. Kita hampir selesai. Pilih salah satu saja. Dari 3 ini pilih salah satu. Terus jawabannya di mana Pak? Di Padlet-nya. Di scan. Nanti coba Bapak cek dulu. Oh. Mantap. Nah, di sini setiap kelompoknya ada semua, tinggal ditambah jawabannya tadi. Iya enggak? Apa dulu yang pertama, yang kedua apa? Yang ketiga apa? Ini sampai 9. Itu yang kalau di scan ini tadi hasilnya. Sudah dapatkah? Jawabannya sudah ada. Belum Pak, gara-gara dia markulan lagi terus Pak. Salah satu aja tuh Pak. Iya, salah satu aja yang merah tuh. Ih, kenapa nih dia tadi? Ayo. Satu kelompok milih apa? Ini berapa orang anunya, anggotanya? 3. Ini bertiga ini. Apa? Milihnya apa yang anu tuh? Pilih yang mana? Yang pertama itu artikel singkat. Yang kedua poster. Yang ketiga caption. Ayo cepat Tam. Kalau bikin poster berarti isinya promosi. Promosi produk lokal. Produk lokal kita apa kira-kira? Hah? Indomie itu bukan lokal lagi. Maksudnya tuh lokal daerah kita. Ada yang sudah? Apa tuh judulnya? Promosi apa ceritanya tuh? Oh, silahkan di-upload di anunya, di Padlet-nya. Ya. Hah? Silahkan, itu kan poster kan? Produk lokal silahkan. Ini tadi punya Kiki, oke Ki. Tadi kita punya Kiki, ini sudah selesai punya Kiki. Buatkan ilustrasi sebuah sekolah sejuk hijau dengan tema hemat energi dan POP apa Ki? Ki, POP itu apa? POP Pak. Ini. Pakai bahasa Inggris tuh Pak. Lupa ulun. Point of view Pak ya.
Oh, point of view. Terus ini punya yang kedua poster. Ini yang berkaitan dengan energi, hemat energi kan? Oke. Nah, seperti ini maunya Bapak. Nanti ini tugas praktik yang individu tadi. Yang ini tadi mana tadi yang ini yang per kelompok. Silakan sesuaikan kelompoknya masing-masing. Yang sudah silakan dikirim ke Padletnya. Apa? Dapatnya ini. Judulnya apa? Yang buat satu poster atau gambar poster sama lokal dengan itu. Itu dari judulnya lagi. Yang produk lokal misalkan apalah kalau kita tuh apa produk lokal kita Kalteng tuh bisa nggak dibuat itu dibuat posternya. Nah itu cuman di prom Berarti permintaan. berupa gambar berarti hasil akhirnya. Ayo silakan per kelompok. Makanya satu kelompok harus mendiskusikan apa yang pengen ini silahkan dijawab dari yang ini tadi. Iya, satu aja yang dipilih dari yang ini tadi. Yaki. Nah, sudahkah kelompok satu? Mana kelompok satu? Sudah. Saya tunggu nih per kelompok biar kita cepat selesai. Kalau bikin artikel berarti cuma teks kan isinya. Kalau poster berarti hasilnya gambar. Kalau apa tadi yang ketiga? Apa? Depannya apa? Caption. Ya kan? Hari kemerdekaan. Yuk cepat, yuk per kelompoknya cepat dikerjakan biar cepat kita bahas kenapa milih itu. Nanti setelah itu baru langkah selanjutnya baru selesai. Yuk. Nah, itu yang diupload ke sini. Iya. Ini. Sudahkah? Ayo. Sudah. Kelompok berapa? 3. Sudah? Kelompok 1 mana tadi 1? Sudah? Belum? Kedua mana kelompok 2? 2. Kelompok 2 ini 2 kan? 2 mana 2 tadi? Kelompok 2. Kiki kelompok berapa Ki? Kiki kelompok berapa? 4. Kelompok 2 mana? Kelompok 2. Berapa orang? Kenapa pisah-pisah ngerjainnya? Maka per kelompok ngerjainnya. Kelompok 3. 3. Mana kelompok 3? Kelompok 3. 4. 4 Kiki.
5 mana 5? 5, 6, 7, 7, 7 mana 7? 7, 8, 9. Kelompok terakhir 9 mana 9? Ini kelompok berapa? 9. Sudah, silakan dijawab ini per kelompoknya. Dapatkah? Bingung kayaknya Pak, beda-beda kami caranya. Ya, ngerjain yang kelompok dulu. Kalau save energi tadi tugas individu. Itu apa tuh? Kami cari makanan, cari produk lokal. Dapatin kayak gini. Lokalnya tuh di yang lebih spesifik, misalkan makanan lokal apa, kerajinan lokal, misalkan disebutkan. Yang tadi tidak disingkat. Ketemu kah? Belum? Itu apa tuh? Nggak apa-apa. Tapi maksud Bapak tuh kalau nyari membuat poster produk lokal, berarti yang lokal di daerah kita apa? Mana? Hasilnya apa jadinya? Oke, nggak apa-apa lah pakai itu. Ditaruh di anu sana jawabannya. Cepetan biar anu kita. Sudahkah? Yuk. Berkelompok. Tadi kelompok Bapak Ki? 4. Sudah dijawab tadi Ki? Hah? Jangan salah. Bapak minta tolong cepat dijawab, nanti kita 1 atau 2 kelompok yang Bapak tanyakan kenapa milih itu harus bisa dijawab per kelompok. Bentuknya teks. Iya, bisa. Jadi tugasnya, coba perhatikan dulu. Boleh nggak pakai bentuk artikel singkat? Boleh. Tidak mesti harus pakai poster kan? Ya enggak? Terus caption Instagram bisa, poster bisa. Terus artikel singkat tentang etika menggunakan AI. Kan nggak, tidak harus poster jadinya. Sudah? Loading Pak, lagi loading Pak. Lihat Pak. Paling tidak 3 kelompok dulu ngirim hari ini. Paling tidak 3. Ngirimin ke 3 kelompok. Sudah selesai kah? Belum Pak, lagi nyari gambarnya. Lagi bikin gambarnya. Nggak mesti gambar, Bapak bilang artikel juga bisa. Beli poster. Nanti kelamaan anunya, generate AI-nya. Kan lama kan, lumayan kan bikin gambar. Apa? Oke, sudah. Nah, itu sudah bisa dikirim ke sana tuh. Hah? Promnya tulis juga bawahnya. Oh iya. Nah, paham kan? Nah, promnya apa, hasilnya seperti apa? Itu kan berarti di-download dulu gambarnya, posternya. Ya enggak? Sudah. Promnya dimasukkan. Nama apa itu? Nama kelompoknya. Ini Pak, nama kelompoknya Pak. Hah? Nama kelompok apa itu?
Itu kan ada nama kelompoknya, sesuai kelompoknya masing-masing, jangan masuk. Nah ini kan sesuai kelompoknya nih. Iya enggak? Hah? Ini sesuai kelompoknya ngerjain tugasnya tadi. Ini linknya. Sudah? Oke, kita cek. Ini kelompok 3 diselesaikan dulu biar Bapak ngelihat hasilnya tadi. Soto Banjarnya tadi. Oke, kelompok 4 sudah. Ya enggak? Apa? Tak keluar. Oke, ini. Yo, kelompok 3 tadi bagus. Kelompok 4, kelompok Kiki. Hah? Langsung pencet ini aja. Iya. Nanti langsung ke kelompok 3 nanti. Coba dicoba. Ayo, satu kelompok lagi. Kelompok siapa lagi yang sudah kirim? Belum. Bikin apa? Bikin apa? Poster. Besok ada meeting jadi videonya. Besok nanti kapan ini? Kapan ini? Sampai depan Sudahkah? Yuk, mana lagi yang lain nih? Baru satu. Kelompok 3 tadi sudah. Iya, nanti muncul di sini kalau sudah dikirim. Kelompok yang lain di Bapak tunggu. Sudah. Kelompok berapa? Kelompok berapa tadi? 7. Bang tadi nggak usah panjang-panjang anaknya. Apa tuh? Maksudnya temannya yang ngetik kan lumayan panjang. Terkirim? Ini langsung kirim. Kirim. Ini alasan promnya. Ya. Oke. Sudah kan? Nah, muncul. Di kelompok 1, Pak. Tadi itu kelompok berapa? Sudah, biar aja. Harus tadi tambah di sini. Nah, kan kelompok 3 jadinya. Ya nggak apa-apa lah, ketukar aja tuh. Ada judulnya juga, Pak. Hah? Ada judulnya juga. Iya, ada judulnya kelompok 3. Oke, satu lagi. Mana yang lain? Kan sudah Bapak kelompokin ya, jadi per kelompok. Jadi agak mudah. Scan. Sudah? Sudah dikirim? Sudah, Pak. Kelompok? 9. Enggak. Oke, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 9. Oke, kelompok 2. Kelompok 2 mana tadi kelompok 2? Kelompok 2. 2 mana tadi posisinya kelompok 2?
Kelompok 3 tadi. Kelompok 1 ini kelompok 1. Sabar lagi mengirim, Pak. Kita tunggu satu lagi. Nah, coba sekarang saya perhatikan dulu. Sambil ngirim tugasnya, Bapak pengen tanya dengan kelompok 3. Ini kan berkaitan dengan kuliner, makanan khas. Kira-kira alasannya memilih poster ini, coba disampaikan. Alasan memilih poster ini kenapa? Karena cuman itu. Kalau soto khas Banjar berarti bukan apa makanan khas kita lokal di sini. Ya, berarti khasnya orang Kalsel gitu kan? Oke, cuman terpikir membayangkan itu. Nah, yang berikutnya lagi kelompok 2. Alasan. Coba kelompok 2 dibacakan alasannya. Mana kelompok 2 tadi? Kelompok 2, ayo dibacain. Yuk kelompok 2. Ada aja, aku tidak bicara. Kelompok 2 mana kelompok 2? Sudah. Alasannya ini. Terus Bapak tanya kalau batik Kalteng termasuk lokal apa tidak? Kalau batik ini berarti batik, baju batik secara nasional maunya kan yang produk lokal. Iya enggak? Ya makanya Bapak mengkonfirmasi ulang ada tidak batik kita Kalteng? Ada kan? Ada. Nah, seperti itu. Jadi produk lokal saja. Kalau ini kan yang sudah dikenal secara luas, batik umum. Sekarang yang kelompok 4. Ini ceritanya apa kelompok Ki? Coba Ki, jelaskan Ki. Ini ceritanya apa Ki? Coba. Tenun ikat kayak ini, Pak. Oke, tenun ikat. Kalau kita ada tenun ikatnya, Kalimantan, ada. Oke, nggak apa-apa. Sudah produk lokal berarti. Kelompok 5, 6, 1, 4. Oke. Ini kelompok 1. Ini kelompok 1. Oke. Coba disampaikan. Salah satu orang. Apa tuh, Pak? Nah, ini. Nih. Itu kopi Mas Jan. Terus? Nah, itu kopi Nusantara, Pak. Salah satu kopi yang lumayan terkenal lah, Pak. Ada di IG. Iya, terus? Pak. Terus apa lagi? Terus kenapa saya pilih poster ini, Pak? Ya karena gampang. Gampang. Iya. Gampang, Pak. Oke. Terima kasih kelompok 1. Ya, Pak. Poster modern dan estetik bernama Kopi Asli. Ada nggak yang nggak asli? Yang KW? Ada, Pak. Ada. Kopi. Oke. Itu kelompok 3, Pak. Nanti yang kelompok yang belum silahkan nanti dilanjutkan. Kelompok 5, 6, 7. Ini kopi lagi nih, kelompok 7. Oke, kita lanjut dulu. Nah, sekarang ini bisa disebut permainan, juga memahami kuis pengetahuan Anda. Siapa yang nyoba dulu? Bisa nggak? Nyoba jawab kuis. Ki, ya? Oke, silakan Ki. Nah, ini caranya cuma nyusun kata. Coba kita lihat. Namanya siapa dulu? Diketik Ki. Bisa nggak coba? Kiki.
Coba. Nah, ini kan cuma nyusun kata Niki. Oh ya. Jawaban Anda apa? Itu katanya yang di atas. Nah, kamu di sini. Berarti apa? Ah, di situ aja. Artifisial. R. Oke, periksa. Coba periksa Ki. Oke, benar Ki. Tepuk tangan dulu. Siapa lagi yang nyoba? Bisa, yuk silakan. Oh, soal berikutnya. Ternyata nanti Ki Mas jangan. Kau diam. Nah, ini. Apa? Makan siang kan? Duitnya ada kagak? Jam 11 kada biasa. Dengan earphone. Oh, no, kita panggil kita. Enak Pada berhutang. makan siang kan? Apa? Coba kita dari awal, kita reset dari awal, kembali ke awal. Berarti kamu harus menyelesaikan 5. Ini kan ada batas waktunya nih. 5. Coba ketik dulu namanya siapa? Gampang. Ya enggak? Saya tegang, Pak. Muhammad Sidki. Berapa ya? SMG. Oke, sebentar Ki. Yakin Pak 5 pas saya dikasih 2. Oh, main. Nah ini Ki, waktunya jalan. Cuman 5 berapa nih? Artifisial. Oke, periksa. Kalau salah ya. Betul. Soal selanjutnya, ya apalagi generatif. Ayo, generatif. Klik dulu tempatnya di mana ngetik. Pak, saya lupa, Pak. Generatif. Periksa. Kalau salah yang salahin lagi, Pak. Betul. Selanjut. Nih, apa? Prom. Ayo, prom. Prom. Semuanya salah Irfan. Sudah, silakan duduk. Tepuk tangan dulu buat Rizky. Sudah peringkat 3. Skornya 3 dari 5. Oke, nggak apa-apalah. Nah, itu sedikit permainan mengingat kalimat prom, artifisial, generatif, dan seterusnya. Nanti kalau sudah 5 pertanyaan, waktunya 60 detik. Berarti harus fokus, harus pas, tepat, jawabnya pas, tidak salah, ya enggak? Karena dikasih waktu. Itu tidak berpengaruh Ki, cuman permainan biasa. Ini berkaitan dengan kuis KUPA. Bapak kasih namanya KUPA, kuis uji pengetahuan Anda. Biar mengingat. Oke, kita lanjut. Ini, nah, sekarang ada 2 pertanyaan ini. Tugasnya individu apa kelompok Pak? Individu, silahkan buka, di scan barcode-nya, diisi apa hal baru yang saya pelajari hari ini, pertanyaannya tuh. Yang kedua, apa tantangan terbesar? Yang ketiga, bagaimana saya bisa memperbaiki prom agar hasilnya? Hah? Sinyal hilang. Pak, itu individu, Pak. Individu. Biasanya punya Buki cepat ngerjain. Tinggal scan barcode-nya. Dia nggak bisa di-scan pakai link. Bisa, ya kan? Tinggal tambahin. Bapak ini nggak bisa di-scan harus pakai link. Apanya? Nggak bisa di-scan harus pakai link. Dikirim pakai link. Baru dia bisa gitu kan? Jawabannya kayak gini. Ditulis. Belum. Mana 3D-nya? Kita belum. Belum.
Sudah bisa Ki? Belum. Hah? Kalau sinyal nanti ditunggu sinyalnya ada, baru dilengkapi. Ada 3 pertanyaan ini. Yang pertama, apa hal baru yang saya pelajari hari ini? Yang kedua, apa tantangan terbesar saat menulis prom? Tantangan terbesarnya apa? Pada saat ngetik prom. Ide kan? Ide bisa nggak? Ide itu bisa nggak kita minta ChatGPT membuatkan ide? Bisa. Misalkan, buatkan saya ide lagu. Misalkan buatkan saya 3 ide membuat lagu dengan tema apa. Maka nanti akan dimunculkan 3. Pernah nyoba? Nah, nanti dicoba. Tadi kan masalah ide kan? Ide gagasannya masih bingung pada saat ngetik. Berarti termasuk tantangan apa tidak? Termasuk. Terus bagaimana saya bisa memperbaiki prom agar hasilnya lebih sesuai? Bagaimana caranya? Yang kalian lakukan tadi. Tidak usah yang terlalu susah jawabnya. Yang sudah dilakukan itu apa? Yang ini kan? Bagaimana saya bisa memperbaiki prom agar hasilnya lebih sesuai? Dicoba lagi dengan nulis prom dengan format yang berbeda, lebih spesifik, ya kan? Nah, seperti itu. Itu yang nomor 3. Selebihnya sesuai dengan pengalaman apa yang sudah didapatkan hari ini. Sudah? Sudah terjawabkah? Ah ya sudah, kamu jawabnya ini. Nah, subjeknya apa? Namanya siapa? Bapak minta namanya ditaruh di atas, namanya sama kelas. Baru bawahnya jawaban. Nomor 1, jawaban nomor 1, jawaban nomor 2, jawaban nomor 3. Punya Kiki sudah Ki? Mana jawaban teman? Hah? Kelasnya ditulis saja. Soalnya tadi itu ada di atas, coba dicek, ada di atas. Nah, ini dia. 1 apa, ya kan? Nomor 1 kan sudah ada tuh. Nomor 2 apa, nomor 3 apa? Saya minta paling tidak punya 3 lah jawaban, biar kita jadi bahan diskusi kita. Nama sama jawaban di bawah, subjeknya namanya. Kelasnya nggak usah apa? Itu saja kelasnya. Paling ujung. Tinggal kirim. Kode ya? Kode apanya? QR. Ini. Ya, nama sama kelas. Kayak gini kapan namanya? Ya, ini jawabanmu kan di bawah ini kan? Gue yang susah jawabnya. Cari yang gampang aja. Bapak aja pusing kalau jawabannya susah. Sudah terjawab? Mana? Punya Kiki tadi sudah Ki? Biasanya Kiki duluan biasanya jawab Kiki itu. Apa pertanyaannya? Oke. Septia Ramadhani. Yang lain Bapak tunggu sampai 3 lah kita jadi bahasannya. Cara membuat prom dengan menggunakan AI untuk menghasilkan sebuah poster yang kita inginkan. Ya kan? Ya apa tidak? Apa hal baru yang saya pelajari hari ini? Punya Kiki, dia nyebutin ini nih, oke. Yang kedua, memikirkan kalimat yang tepat, jelas agar mendapat hasil yang maksimal. 3, dengan belajar dan mencari referensi membuat prom yang lebih detail. Mana? Punya Septia Ramadhani. Angkat tangan. Oke. Sudah pas kan pengalamannya hari ini?
Tidak jawab, maksud Bapak jawabannya tidak perlu yang rumit lah, yang simple, tapi kita bisa memahami semua. Oke, terima kasih Septia Ramadhani. Yang kedua ada Che Guevara. Saya dapat mengerti tentang prom. Yang kedua, memastikan kejelasan dan spesifikasi sehingga AI memahami apa yang saya inginkan dengan menjelaskan secara spesifik dan menggunakan bahasa yang tepat. Che Guevara mana? Nah, nyambungkan pertanyaan dengan jawaban? Ya enggak? Oke, terima kasih. Che Guevara punya Kiki Ahmad. Oke, Mesa Setia Ningrum. Yang lainnya Bapak tunggu jawabannya. Gampang kan? Nggak susah. Jawabannya jangan bikin yang rumit. Ini kan sesuai dengan pengalamannya hari ini. Ada pertanyaan dulu? Mikirnya jangan yang rumit maksud Bapak. Ya enggak? Pusing sendiri jadinya. Itu refleksi pembelajaran kita. Jadi nanti yang lain yang belum ngirim silahkan diselesaikan nanti. Mungkin itu yang Bapak sampaikan hari ini. Nanti berkaitan dengan materi selanjutnya coding dan kecerdasan artifisial, kita lanjutkan di kelas masing-masing nanti. Saya Ri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke. Silahkan nanti dilanjutkan di kelasnya. Masih di sini kan Pak? Hah? Di sini nanti. Oke. Kemudian Pak Jimmy, Pak. Habis Pak Jimmy. Nah, sudah dia. Jawaban